Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 210761104. Ingin mempresentasikan slide presentasi yang telah saya buat. Materinya adalah pengantar sistem komputer. Poin pertama itu elemen dasar komputer. Pada tingkatan paling atas, sebuah komputer terdiri dari komponen prosesor, memori, I/O dengan sebuah modul atau lebih pada satu komponennya. Komponen tersebut diinterkoneksikan dengan cara tertentu untuk merupakan fungsi utama komputer, sehingga terdapat 4 elemen struktural utama yang menjadi elemen dasar komputer, yaitu prosesor. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor berguna untuk mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Yang kedua ada memori utama yang berguna untuk menyimpan data dan program. Yang ketiga ada modul-modul I/O yang digunakan untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Yang keempat ada sistem bus, yaitu beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Yang kedua yaitu register prosesor. Ada dua jenis register prosesor, yaitu user visible register dan control dan status register. User visible register ini memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Sedangkan kontrol dan status register digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege rutin sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Jenis register pada umumnya tersedia adalah data register dan address register. Data register itu register yang dapat diassign ke aneka ragam fungsi oleh pemrogram. Sedangkan address register berisi alamat data dan instruksi yang terdapat di dalam memori utama. Selain itu, terdapat juga register yang penting untuk mengeksekusi instruksi, yaitu program counter yang berisi alamat instruksi yang akan diambil, dan instruction register yang berisi instruksi yang terakhir digunakan. Poin ketiga itu eksekusi instruksi. Bentuk paling sederhana dari pengolahan instruksi terdiri dari dua, yaitu fetch dan execute. Yang mana fetch itu prosesor membaca instruksi dari dalam memori secara satu persatu, dan execute itu prosesor mengeksekusi instruksi itu. Secara umum ada 4 golongan yang digolongkan menjadi aksi pemrosesan instruksi, yaitu prosesor ke memori, yang artinya data dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Yang kedua ada prosesor ke I/O, yaitu data dapat dipindahkan dari perangkat peripheral atau ke perangkat peripheral lainnya dengan melakukan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Yang ketiga ada pengolahan data, yaitu prosesor dapat melakukan operasi aritmatik atau logik terhadap data. Yang keempat ada kontrol, yaitu sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. Selanjutnya itu poin keempat, yaitu interupsi. Interupsi digunakan terutama untuk sebagai cara untuk menekan efisiensi pengolahan. Misalnya umumnya perangkat eksternal lebih lambat dibandingkan dengan prosesor. Adanya kelas-kelas interupsi, yaitu seperti program, timer, I/O, dan kegagalan hardware.
Interrupt dan siklus instruksi. Dengan adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O. Pengolahan interrupt keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event baik dalam hardware prosesor maupun di dalam software. Interupsi jamak yaitu interupsi yang jumlah banyak. Lalu multiprogramming yaitu suatu keadaan ketika komputer mengerjakan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Poin kelima yaitu hierarki memori. Seperti yang kita lihat ada hierarki memori. Itu yang paling atas itu register, di bawahnya ada cache, yang di bawahnya ada lagi main memory. Di lantai keempat ada disk cache, yang di bawah disk cache ada magnetic disk. Di bawahnya ada magnetic type, optical disk. Ada hubungannya antara harga per bit, kapasitas, waktu akses, frekuensi akses dengan hierarki memori. Jika semakin ke bawah, maka harga per bit akan murah. Jika semakin ke bawah, kapasitas akan lebih besar. Jika semakin bawah grafiknya, maka waktu akses semakin besar. Dan jika semakin ke bawah grafiknya, frekuensi akses akan semakin menurun. Maksudnya memori pengenam itu memori cache. Prinsip cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Misalnya ada itu masalah-masalah pada cache. Pertama ada ukuran cache. Masalah di ukuran cache adalah cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, masalah ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga ada masalah fungsi pemetaan. Yang mana akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Terdapat dua kendala yang mempengaruhi fungsi pemetaan. Kendala pertama itu pada saat blok dibaca, blok lainnya harus diganti. Kendala kedua yaitu semakin fleksibel sebuah fungsi pemetaan, semakin kompleks rangkaian yang diperlukan untuk mencari cache untuk memastikan blok yang dimaksud berada di dalam cache. Keempat, masalah algoritma pengganti. Memilih algoritma pengganti artinya memilih blok yang akan diganti. Kita mungkin penggantian blok yang paling kecil kemungkinannya untuk lakukan kembali pada waktu dekat, walaupun tidak mungkin mengidentifikasi blok seperti itu. Kelima, masalah urat polisi, yaitu apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menalisnya kembali ke memori utama sebelum menggantikannya. Write polisi bekerja apabila operasi memori write mengambil tempat. Yang terakhir yaitu teknik komunikasi I/O. Yang pertama ada program I/O. Pada metode ini pengendalian I/O dilakukan oleh program. Saat CPU mengeksekusi sebuah program yang memberikan perintah kepada I/O, maka secara otomatis CPU akan melakukan perintah tersebut sampai selesai. Namun pada metode ini, jika kecepatan transfer data pada CPU lebih cepat daripada perangkat periferal, maka saat CPU menerima perintah lain, CPU harus menunggu sampai proses transfer data sebelumnya selesai.
Ada set instruksi IO yang digunakan untuk pada metode ini. Yang pertama ada kontrol, digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada status, itu digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga ada transfer, yang digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dan dengan perangkat eksternal. Yang kedua ada interrupt driven I/O. Metode ini memungkinkan CPU untuk melakukan multitasking sehingga tidak ada waktu tunggu saat transfer data. Cara kerjanya yaitu CPU mengeluarkan perintah pada modul I/O, kemudian perintah tersebut dijalankan. Apabila perintah tersebut memerlukan interupsi, maka CPU akan memberi layanan interupsi. Setelah itu CPU akan menyalakan perintah selanjutnya. Yang ketiga ada Direct Memory Access atau DMA. Metode ini melibatkan CPU dan DMA. Prosesnya yaitu CPU akan menyerahkan kerja I/O kepada DMA, yang dimana CPU hanya terlibat pada awal proses berupa memberi perintah lengkap pada DMA, dan pada akhir prosesnya saja. Dengan demikian kinerja CPU tidak akan banyak terganggu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.